أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد قال الله تعالى بالقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah ini, di orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tausiah pendek kita pada pagi hari ini, mari kita menyampaikan hadis Rasul, mengingatkan kepada kita bahwasanya kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ulikat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Kalau dia anak-anak awak hanya dibelenggu setan kok, bakul carun membelenggu setan kok. Ya, yang pertama adalah bahwasanya apabila bulan suci Ramadan tiba, pintu surga dibuka. Yang dimaksud pintu surga yang dibuka itu adalah kebaikan-kebaikan itu dimudahkan. Kebaikan-kebaikan itu mulai waktu makrajornya. Dibuka peluang untuk beramal sebanyak-banyaknya. Itu tergantung di masing-masing awak. Karena tidak ada di bulan Ramadan kok orang yang berpuasa itu peluang-peluang untuk merajun-kerajun yang buruk itu tertutup. Artinya keinginan-keinginan untuk beribadah itu, yang dorongan dalam diri itu akan muncul aja sendirinya kalau mengikuti kepada kawan yang beribadah. Kalau awak itu memiliki ilmu tentang Ramadan itu. Kemudian yang berikutnya, pintu neraka ditutup. Artinya keburukan-keburukan selama awak melaksanakan puasa Ramadan itu ditutup. Kamang ngece, kabang ujian, kamang fitnah, ka dengki, ditutup. Kenapa ditutup awak puasa? Kamang ngece, tutup mulut. Kama cari sesuatu yang salah, tutup mata. Jadi ditutup pintu-pintu neraka. Artinya keburukan-keburukan itu tidak ada peluang untuk bisa diharajonnya. Tetapi kalau melawan kepada apa yang menjadi tameng dalam kehidupan awak itu, ya, tentu itulah menyebabkan orang itu akan melawan itu sehingga menjadinya mengarajun kerajun-kerajun yang buruk itu sendiri. Jadi intinya adalah jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala peluang-peluang kebaikan besar, segala peluang-peluang keburukan ditutup. Ya, kemudian setan-setan dibelenggu. Artinya
selama bulan suci Ramadan, apapun yang akan mendorong kepada keburukan itu dibelenggu, dikunci. Tapi pertanyaannya, kenapa kok banyak orang mencilok bulan Ramadan kok? Kenapa kok banyak orang yang bercakap bulan Ramadan kok? Karena setan tidak terbelenggu. Berarti tidak puasa. Berarti tidak mengikuti aturan-aturan di dalam bulan puasa itu sendiri. Karena orang yang puasa tidak kemungkin emosi akan naik turun. Ya, pertama turunnya karena tidak makan, itu turun ya, emosi turun. Kemudian yang kedua, diawasi oleh Allah. Karena puasa itu yang tahu adalah hanya awak ya Tuhan. Kawan tidak tentu puasa tidak puasa awak tidak tentu di kawan dah. Bantu bibirnya berminyak, tapi belum tentu tidak puasa. Bantu bibirnya berminyak ke. Belum tentu lawang dan masih bibirnya yang puasa oleh. Ya, tapi memang bibirnya adalah masih ke. Jadi rahasia orang yang berpuasa itu hanya dirinya dan Allah yang tahu. Ya, maka setan-setan dibelenggu selama bulan suci Ramadan. Tidak ada awak pun yang bersifat setan dalam diri. Akan melakukan perbuatan yang kamaneo kawan dibelenggu. Akan tiba bisikan-bisikan setan dibelenggu. Tidak waktu weekend dong situ. Tidak waktu weekend bisikan-bisikan setan itu. Oleh karena itu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya kita buat rencana-rencana di bulan suci Ramadan. Apa rencana-rencana awak di bulan suci Ramadan ini? Insya Allah kalau kita rencana di awal Ramadan, lapis Ramadan besok, insya Allah makbul. Ya, keluar berapa kali? Kalau kami coba berapa kali itu rencana sebelum Ramadan, ku rencana. Lapis Ramadan, insya Allah Allah kabulkan. Tapi dengan keyakinan. Apa rencana awak? Dan kamu apa iko? Dan kajai iko? Dan kaiko? Tentu kita buat rencana dulu. Kalau bahasa apa planning namanya. Kita buat planning awak dulu, planning. Ya, lapis Ramadan insya Allah Allah kabulkan. Kalau lengkap lapis Ramadan mana mungkin sesudah itu, mungkin sesudah itu, mungkin sesudah itu. Kok adunya lain? Mungkin ada yang sesudah itu. Tapi yang penting bagi kita adalah buat rencana. Tapi rencananya apa? Rencana yang baik. Baik untuk kehidupan awak dunia, apalagi untuk kehidupan di akhirat. Jadi pada pagi ini kita buat rencana kita dan kita lanjutkan program yang tahun orang puasa orang patang setiap pagi kita bau bayo untuk sedekah subuh. Ya, kita sedekah subuh setelah sampai beko 50.000 kita bagikan kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkan. Jadi orang-orang yang lemah, ya, yang miskin segala macamnya kita bagikan beko. Ya, silakan beko kita catat orang-orangnya, kemudian kita bagikan. Bapak ibu-ibu lain setuju bapak kok? Lain. Kini lah berjalan kok. Alun lain. Alhamdulillah ya. Berapa kini dulu? Bapak buang kok kita tambah. Kita usahawan 50.000 kita bagi. Ya, kalau 20.000 kita panau. 50.000 setiap pagi kita bagi. Kalau sampai, kalau dah sampai, mungkin besok kita lanjutkan. Ya, jadi usahawan setiap pagi kita sedekah subuh. Berapa yang mampu? Beko ndak wapiti, beko ndak yang subuh ada piti dah itu loh. Ya, berapa yang mampu kita? Ya, karena setiap sedekah yang kita berikan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Pada awak di bulan suci Ramadan dulu. Jadi di malam harinya silakan bersedekah, kemudian di pagi harinya silakan bersedekah. Boleh bersedekah subuh luar biasa pahalanya. Ya, seperti yang sampaikan dari Ustaz Ali Jaber, luar biasa sedekah subuh. Ya, ada di satu masjid, ya, Pecalik tu, dan ama-ama kok Jumat bila pernah sebelum tukai piti. Itu apa piti dong? Sedekah subuh. Jadi piti salat ribu nos tukai 5.000. Sesudah sholat subuh langsung sedekah subuh. Kalau awak kini sedekah subuh kok langsung kita bagian
Nak kita titip-titip endo, ya. Kita agian kepada orang yang berhak menerima. Itu kita cari dulu yang prioritas pertama, yang kedua, sampai setahun ini nanti, ya. Selama bulan suci Ramadan. Dan sudah 3 tahun kita melaksanakan seperti itu. Nak kau gila awak dah, ya. 5,000 newak dia, 2,000 newak dia, nak kau gila awak dah. InsyaAllah Allah balas dengan yang lebih baik, ya. Hidup awak berkah, rezeki awak berkah, segala yang kebutuhan-kebutuhan awak, insyaAllah Allah cukupkan. Tetapi bukan berarti Allah agih sesuai keinginan awak, tapi Allah cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. InsyaAllah Allah akan memberikan seperti itu. Di barangkali itu yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita, niat-niat kita, ya, mulai niat kita membaca Al-Quran. Mulailah dari kini kita niatkanlah membaca Al-Quran pertama untuk orang yang telah mendahului kita, untuk ayah, untuk ibu, untuk nenek, kakek dan sebagainya. Setiap huruf orang yang meninggal dapat, nenawa dapat pula. Kita usahakan khatam Al-Quran sampai akhir nanti. Itu supaya jangan payah ranau, sekali duduk bisa kita bagi satu handai, ya, satu handai sebelum sholat, satu handai sesudah sholat, ya. Sadai berarti 2 handai, ya, kali 5 kali 2, karena 5 waktu kan, 5 kali 2 10. Karena satu juz itu cuma 10 lembar, ya, Al-Quran yang biasa, ya. Quran yang standar itu jumlah halamannya 604 halaman, ya. Jadi dibagi satu juz itu 10 lembar, ya. 10 lembar kalau dibagi 5 berarti satu waktu sholat 2 lembar, satu waktu sholat. 5 kali 2 10, supaya jam payahnya sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar dulu. Berarti lah 2 lembar awak 1 waktu sholat. Sebelum subuh jangan awak dulu, sesudah subuh ikut dulu, ya. Sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sesudah asar. Kalau awak batu-batu baca Al-Quran tu nak lama gitu, ya. Enggak lambat-lambat, paling enggak 5 minit, ya, atau enggak 7 minit. Kalau enggak capek, 1 halaman itu bisa 2 menit. Ada yang lebih capek dan 1,5 menit. Kalau 1,5 menit itu, kalau sebelum 1,5, sesudah 1,5, berarti 3 menit dah. Kali 5, berapa waktu yang kita pakai untuk membaca satu juz Al-Quran dalam 1 hari dibanding waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu panjang. Itu bentuk cara-cara pembagian. Bisa jadi pagi saja kita membaca, bisa jadi beko balik tarawih kita baca. Yang pokoknya tergantung masing-masing awak. Itu teori-teori dalam membaca supaya jangan terbebani lama. Kalau sekali duduk mungkin lama, tapi kalau dibagi-bagi insya Allah tidak lama, ya. Jadi itu saja barangkali yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.